Ya, Kakak. In progress. Oke, selamat sore adik-adikku yang tersayang, yang terkasih. Sore, Kak. Sore, Kak. Sore, Kak. Sore Kakak Eo, sore Kakak Ninang, sore Tante Agus. Selamat sore semuanya. Ya, buat teman-teman yang belum buka kamera, boleh buka kameranya. Yang izin off cam, sekali-sekali dibuka ya. Kalau udah nggak ada halangan lagi, boleh dinyalain kameranya. Selamat bertemu lagi dalam ibadah PLK Remaja. Kak Kiki senang banget kita bisa kembali berkumpul lagi. Luar biasa penyertaan Tuhan selama bulan Oktober ini. Kita bisa melewati sampai detik ini 5 minggu penyertaan Tuhan. Luar biasa ya. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan kita yang luar biasa. Oke, keren banget loh. Tuhan Yesus selalu keren dalam segala hal. Kita juga anak-anaknya jangan kalah keren karena kita selalu diberkati sama Tuhan Yesus. Nah, sore hari ini kita kembali beribadah dan Kakak Iki akan serah. Sebelumnya Kakak Iki mau tanya dulu. Udah siap belum kasih reactionnya kalau udah siap beribadah? Kakak Iki sih oke banget udah tuh. Ayo yang lain ya. Mantap kalau begitu. Oke, langsung aja Kakak Iki berikan kepada yang berwajib, yang bertugas, Nadine, untuk memimpin jalannya ibadah kita pada sore menjelang malam hari ini. Selamat beribadah adik-adikku, Tuhan Yesus memberkati, selamat melayani. Selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa kembali di ibadah PLK Remaja Gemis Bethlehem dengan tema mereformasi keluarga. Teman-teman yang akan membawakan firman kita pada ibadah hari ini adalah Kakak Eo Makapuko, dan yang akan membantu pelayanan kita dalam doa firman yaitu Saudari Chanel Ganap. Adapun pokok-pokok doa pada ibadah hari ini yaitu pokok doa 1, pelayanan PLK Remaja Gemis Bethlehem, 2, pendidikan dan kesehatan PLK Remaja beserta seluruh keluarga, 3, pekerjaan, kesehatan, dan jodoh kakak 4, syukur ulang tahun selama sepekan untuk anggota remaja juga, kakak pengasuh yang berulang tahun, 5, persembahan, 6, pelayanan gereja Gemis Bethlehem, 7, bangsa dan negara Republik Indonesia. Kita akan memulai ibadah kita masuk satu sejenak. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih sekarang pada malam hari kami sudah berkumpul ini. Tuhan, berkati kami yang akan memulai ibadah ini. Tuhan, berkati dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Panggilan beribadah. Pengorbanan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang membuat langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Oke, kita angkat satu pujian di awal ibadah kita dengan menyanyi lagu Daluasa Kunat Kinalung.
Pujian berbalasan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya, apabila saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan leher jubahnya turun. seperti embun di bukit Hermon yang turun, Sebab ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan selama-lamanya. Kita angkat satu pujian, yaitu dalam Ngurunia. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, diminta saudari Chanel untuk membawakan kita dalam doa firman. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, pada malam ini kami kembali berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan bagian firman-Mu. Biarlah firman yang akan disampaikan oleh Kakak Leo dapat bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Bukakanlah pintu hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Chanel atas doanya. Pada malam hari ini kita akan mendengar firman yang akan dibawakan oleh Kakak Eo, dan Kakak Eo dipersilakan untuk membawakan firman. Iya. Selamat sore teman-teman semua. Sore Kakak Eo. Sore Kak. Iya. Salam kasih Kristus untuk kita semua. Ya, bersyukur kepada Tuhan selama 1 bulan. Ya, di bulan Oktober ini kita tetap merasakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpuji nama Tuhan. Ya, teman-teman. Nah, hari ini kita akan masuk di dalam tema terakhir di dalam bulan Oktober ini, ya, minggu kelima di bulan Oktober dengan satu tema, ya. Temanya itu adalah mereformasi keluarga, ya. Jadi tema kita pada malam hari ini tidak terlepas dari 4 tema sebelumnya yang kita sudah renungkan bersama di setiap minggunya, ya, dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Nah, ya, ada kaitannya dengan
tema kita pada malam hari ini, yaitu tentang mereformasi keluarga. Teman-teman, sebelumnya apakah sudah terbiasa mendengar kata reformasi? Mungkin kalau mendengar sering sih Kak, gitu ya. Kami sering mendengar kata reformasi, apalagi kalau misalnya teman-teman mengerjakan belajar di pelajaran PPKN atau IPS, mungkin ya terbiasa dengan mendengar kata mereformasi atau reformasi itu sendiri. Nah, tapi apakah teman-teman sudah tahu apa itu reformasi? Ada yang bisa memberikan jawaban-jawaban awal, apa sih reformasi itu? Sebelum kita akan belajar lebih dalam, ya? Perubahan. Menurut Esther, perubahan. Good. Itu adalah satu masukan yang tepat sekali ya. Reformasi pasti kita akan berbicara tentang perubahan. Ya. Ada lagi yang ingin menambahkan atau lebih mendalami lagi? Menyusun kembali, Kak. Kenapa? Rahel atau Mira? Mimi deh. Menyusun kembali, Kak. Menyusun kembali. Benar ya? Oke, menyusun kembali. Ada yang mengatakan perubahan, menyusun kembali. Oke, nanti kita akan melihat bersama-sama. Nah, teman-teman, berbicara tentang mereformasi. Ya, kita punya tokoh reformator. Ya, sehingga kita nanti kalau misalnya kita melihat dari sejarah gereja, itu nanti akan terlihat tuh. Ternyata agama kita yang sekarang ini, agama Kristen Protestan itu adalah hasil reformasi. Ya, siapakah yang mereformasinya? Nanti kita akan melihatnya juga. Nah, tepat hari ini tanggal berapa ya kira-kira? Tanggal 30 ya, besok mungkin. Jadi besok itu tanggal 31 Oktober, ya itu adalah hari reformasi dari Martin Luther. Nah, ini kita udah mulai makin meluas ya. Tadi kita sudah membicarakan sedikit-sedikit tentang reformasi. Sekarang Kakak Eo sudah menyebutkan salah satu tokoh, namanya adalah Martin Luther. Nah, bagaimanakah kisah Martin Luther? Kita akan saksikan bersama-sama kisahnya sedikit saja. Ya, Kakak Eo berharap teman-teman menyaksikan dengan baik kisah dari Martin Luther ini. Ini hanya sepenggal saja, tapi inilah inti dari reformasi dia semuanya. Ya, mari kita saksikan kisah salah satu reformator yaitu Martin Luther. Dr. Luther, yesterday you admitted these writings were yours. Will you tell us now, do you persist in what you have written here, or are you prepared to retract these writings and the beliefs they contain? I ask pardon if I lack the manners that befit this court. I was not brought up in king's palaces, but in the seclusion of a cloister. I am asked to retract these writings, but they are of different kinds. In some I discuss faith and good works. If I were to retract these, I should be denying accepted Christian truths. In others, I attack popery and assail men who have afflicted the Christian world and ruined the bodies and souls of other men. If I were to retract those, I should be like a cloak that covers evil. Most serene Emperor, illustrious princes, noble lords, I am only a man and not God. But I must defend myself as did Jesus Christ when he said, as I say now, if I have spoken evil, bear witness against me. Martin Luther, you have not yet answered the question. Give us a simple answer. Will you recant, or will you not? You asked for a simple answer. Here it is.
Unless you can convince me by Scripture, and not by popes or councils who have often contradicted each other, unless I am so convinced that I am wrong, I am bound to my beliefs by the text of the Bible. My conscience is captive to the Word of God. To go against conscience is neither right nor safe. Therefore, I cannot and I will not recant. Here I stand. I can do no other. God help me. Amen. Oke, teman-teman, bagaimana sudah menyaksikan kisah sepenggal dari reformator kita yaitu Martin Luther? Ya, untuk apa namanya pemberitahuan kepada teman-teman, ya, reformasi yang dilakukan oleh yang sekarang kita anut di dalam Gemis itu, ya, aliran kita itu adalah Calvinis. Gitu ya. Ini harus teman-teman juga ketahui sebelum nanti teman-teman, ada beberapa teman-teman juga yang sudah masuk di dalam katekisasi gitu ya. Itu juga harus sudah mengetahui bahwa aliran kita itu seperti kita lebih masuk ke dalam aliran Calvinis karena Zending yang membawa atau pembawa Injil ya namanya Zending itu adalah penginjil dari Belanda dan sebagainya. Nah, itu semua beraliran Calvinis dan Gemis itu berdiri dari aliran Calvinis itu. Ya, kalau yang tadi kita saksikan Martin Luther itu juga adalah salah satu reformator juga. Jadi kalau misalnya di dalam kekristenan itu ada dua reformator yang perlu kita ketahui. Ada Luther dan juga ada Calvin. Ya, ajarannya atau misal alirannya biasanya disebut dengan Lutheran atau Calvinis. Ya, kalau Lutheran mungkin teman-teman ada yang memiliki teman dari HKBP. Nah, ya yang gereja Batak Toba seperti itu ya. Nah, mereka itu alirannya Lutheran seperti tadi yang reformator kita saksikan gitu ya. Nah, teman-teman kakaknya mau tanya, apa yang menjadi hal yang penting tadi dari video tersebut? Atau kita lebih sederhanakan lagi, apakah Bapak Luther pada saat itu di situasi yang paling sulit? Menurut teman-teman bagaimana? Iya, Kak. Kenapa? Alasannya? Karena dari yang Jessica tonton, kan dia kayak disuruh buat pendapatnya dia itu mau ditarik kembali atau tetap dia pertahankan, Kak. Jadi mungkin itu posisi sulitnya. Oke. Thank you Jessica. Ya, itu juga adalah salah satu yang sudah mulai menyerempet di dari kepentingan itu. Tapi itu sudah betul banget ya, karena memang sudah termasuk di dalamnya. Nah, di sini kita bisa melihat mengapa ini bisa menjadi penting karena Luther sebelum dia mengambil sikap yang tadi disebutkan oleh Jessica, ia adalah seorang Katolik. Dan ini sekarang dia lagi diperhadapkan dengan keuskupan, begitu ya. Nah, apa yang menjadi pemicu sehingga Luther mampu mengambil sikap tersebut? Ya. Nah, yang menjadi pemicu adalah saat ia tinggal di biara, tadi kan dikatakan ya bahwa ia tinggal di biara. Kalau teman-teman mengetahui ya, teman-teman kita yang beragama Katolik itu mereka tidak ada kebebasan untuk menggunakan atau membaca Alkitab. Ya. Makanya kalau misalnya teman-teman yang bersekolah Katolik biasanya pasti yang lebih penting dibawa adalah puji syukur, bener ya? Kitab lagunya kan, bawa puji syukur gitu. Atau kalau misalnya kita masuk ke dalam gereja Katolik, itu lebih ada puji syukur. Karena apa? Karena jemaat itu dibatasi untuk memegang Alkitab. Dibatasi untuk mengetahui lebih dalam Alkitab itu sendiri. Tetapi berbeda dengan Luther pada saat itu yang ia juga belajar di biara. Ya, di dalam biara ia belajar. Di dalam pelajarannya itu dia merasa bahwa loh,
apa yang dikatakan oleh Alkitab sepertinya agak melenceng nih yang dilakukan oleh Katolik pada saat itu. Ya. Nah, ini yang artinya yang kita mau bahas bersama juga. Bahwa ya sekaliber Romo, sekaliber pendeta sekalipun gitu ya, itu juga ternyata harus kita kritisi sama-sama. Positif kritis gitu ya. Kita harus tetap bersikap positif, tapi kita juga harus mengkritisi. Karena apa? Karena memang tidak terluput dari kemanusiaannya. Ya, jadi kalau misalnya kita mau mendalami lagi, wah banyak sekali. Misalnya seperti pertobatan yang harus dibiayai dengan uang untuk mendapatkan surat keselamatan itu. Nah, itu yang salah satunya juga yang mau dikritik oleh Bapak Luther pada saat itu. Karena apa? Bapak Luther membaca keselamatan itu anugerah. Nggak ada orang yang mengeluarkan duit sepeser pun untuk mendapatkan keselamatan itu. Ya, sehingga Bapak Luther di situ memberanikan diri. Sebentar. Nah, kita lihat ya di sini, ia memberanikan diri untuk menempel di depan pintu keuskupan, yaitu 95 dalil. Ya, 95 dalil ini untuk menjadi bahan pembicaraan. Ya, dan ini menentang semua tentang apa yang sudah dilakukan Katolik pada saat itu. Roma Katolik, gitu ya. Nah, oke, kalau misalnya berbicara tentang Bapak Luther ini akan lebih dalam lagi teman-teman, ya. Tetapi yang kita mau lihat di sini berhubungan dengan tema kita hari ini, mereformasi. Ada sebuah tindakan yang dilakukan oleh Luther pada saat itu untuk melakukan reformasi. Nah, yang tadi kita akan bahas bersama adalah apa sih perbedaan reformasi dan metamorfosis? Ada yang tahu nggak teman-teman? Reformasi adalah, tadi sudah ada beberapa teman-teman yang mengatakan, karena saat kita berbicara tentang reformasi ini, ya, beda tipis kaitannya dengan adanya metamorfosis juga. Gitu ya. Tetapi kita akan lihat di sini reformasi di dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan yaitu perubahan. Tadi siapa? Esther ya mengatakan juga ya, perubahan secara drastis untuk perbaikan. Jadi ingat ya, yang dikatakan reformasi itu adalah perubahan ke arah yang baik dalam suatu masyarakat atau negara. Ini kalau kita lihat dari sudut pandang Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi kalau misalnya kita lihat dari kekristenan, berarti ada perubahan, perbaikan. Baik apa? Baik di dalam diri kita, di dalam persekutuan kita, ya, ataupun dimanapun kita berada. Nah, kita bisa melakukan reformasi ini. Adanya perubahan yang drastis ke arah yang lebih baik. Sedangkan kalau metamorfosis itu adalah perubahan bentuk atau susunan ya. Kalau yang kita ketahui kalau di pelajaran sains itu perubahan dari kupu-kupu gitu ya. Telur-telur, ulat-ulat, kepompong, kupu-kupu gitu-gitu kan. Namanya metamorfosis ya. Jadi memang ada perbedaan. Kalau misalnya reformasi itu perubahan ke arah yang lebih baik, tetapi kitanya nggak usah berubah gitu kan. Nah, kalau yang metamorfosis ini ada perubahan bentuk di dalamnya, gitu ya. Jadi kita bisa membedakan nih, apakah nanti lingkungan kita atau misalnya persekutuan kita ada perubahan ke arah yang lebih baik atau perubahan bentuk. Nah, kalau misalnya perubahan bentuk ini tidak negatif ya, tetapi berarti disebutnya metamorfosis. Kalau misalnya perubahan itu secara sifat, secara karakter, berarti itu yang dinamakan adanya reformasi juga gitu ya. Nah teman-teman, hari ini ayat yang akan kita renungkan bersama terambil dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 hingga ayat yang kedua. Ya, ada 2 ayat. Kakak Yo mau minta bantuan untuk yang laki-laki membaca ayat yang ganjil. Ya, jadi boleh unmute semua. Lalu yang perempuan nanti baca ayat yang genap. Oke, bisa ya?
Yuk, yang laki-laki terlebih dahulu. Mari kita membaca Roma 12 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita mulai dari ayat yang pertama. Laki-laki boleh unmute semuanya dulu. Di hitungan ketiga kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, adalah ibadahmu yang sejati. Yang perempuan silakan ayat yang kedua. 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi-mu, sehingga kamu dapat bagaimana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Iya, terima kasih teman-teman. Nah, teman-teman, setelah kita membahas tentang Bapak Luther, ya, kita akan masuk di dalam kitab Roma 12 ayat 1 hingga ayat yang kedua, ya. Kita ketahui bersama ketahui bersama. Bener nggak ya ketahui bersama? Coba kakak mau tanya dulu. Teman-teman ada yang tahu siapa penulis kitab Paulus lagi? Kitab Roma? Siapa penulis kitab Roma? Ada yang tahu teman-teman? Paulus, Kak. Paulus, ya udah ke-spill ya. Iya kan, lebih mudah lagi tadi udah ke-spill, masa iya nggak bisa jawab lagi? Wah, itu lebih kebangetan. Pasti teman-teman sudah tahu ya, bahwa kitab Roma yang sudah kita baca ini adalah penulisan dari Bapak Paulus. Ya, nah teman-teman, berbicara tentang Bapak Paulus, di sini juga Bapak Paulus melakukan reformasi. Ya, nah jadi kita bisa lebih mendalam lagi ya. Oh ternyata apa yang dilakukan oleh Bapak Luther pada saat itu sudah dilakukan juga terdahulu. Ya, oleh siapa? Oleh Bapak Paulus. Untuk menyampaikan apa? Menyampaikan pengajaran iman Kristen kepada jemaat pada saat itu. Ya. Nah, teman-teman, mengapa Kakak Eo bilang di sini Bapak Paulus itu melakukan reformasi? Perikop yang kita baca, ya, ini ada sangkut pautnya tentang Injil Roma dari pasal sebelumnya. Ya. Dari pasal 1 hingga pasal yang ke-11. Seperti itu. Jika kita membaca pasal 1 hingga pasal yang ke-11, itu adalah teori. Ya, sebuah teori pengajaran iman yang disampaikan oleh Bapak Paulus terkait kebutuhan jemaat pada saat itu. Karena jemaat pada saat itu bertanya-tanya tentang keselamatan, tentang karya Tuhan Yesus, apa kaitannya dengan perjanjian lama, ya. Oleh sebab itu Paulus juga untuk mengkaitkan itu semua, ia menjelaskan dari perjanjian lama, bagaimana itu iman, bagaimana itu pengharapan, bagaimana itu kasih, seperti itu ya. Nah itu ada di pasal 1 hingga pasal yang ke-11. Sehingga ada benang merah di sini di kata karena itu. Ya, karena itu menjembatani antara pasal 1 sampai pasal 11 dengan pasal yang ke-12 ke belakang. Karena apa? Pasal yang ke-12 seterusnya ini berbicara tentang praktis. Apa saja hal-hal yang mau dilakukan, praktikal gitu ya. Nah, jadi setelah Bapak Paulus pada saat itu menjelaskan ya dengan begitu baik tentang pengajaran iman Kristennya gitu, tentang pengajaran iman Kristen, lalu ada penyambungnya ya. Kita nggak akan mungkin bisa baik teorinya, tetapi harus ada praktek juga nih. Jadi di pasal yang ke-12 ini merupakan ajakan Paulus terhadap jemaat pada saat itu. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Ya, kata mempersembahkan tubuhmu Kakak Eo kasih warna merah. Karena itu adalah bentuk reformasi juga yang dilakukan oleh Paulus. Mengapa? Karena jemaat Roma pada saat itu anti dengan kata tubuh. Tubuh itu dianggap negatif. Ya, jadi ada roh, ada tubuh.
roh itu baik, tubuh itu negatif. Tetapi di sini diangkat oleh Paulus mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Di sini Paulus ingin menerobos pemikiran-pemikiran yang sudah terjadi atau yang sudah ada sebelumnya. Untuk membawa bahwa enggak ada yang negatif dari kata tubuh ini. Justru disinilah ada penuntutan, ya, supaya kita ini harus memberikan tubuh kita untuk menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, lalu yang kedua, bagaimana cara kita mempersembahkan tubuh kita? Di ayat yang kedua dijelaskan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ya, jadi di sini ada suatu makna saat Bapak Paulus menggunakan kata dunia. Ya, dunia yang menandakan kehancuran, kebobrokan, kenegatifan dan sebagainya. Tetapi perbaharuilah semuanya itu dengan pembaharuan budimu. Nah, di sini diajak terus nih oleh Bapak Paulus. Kamu harus melakukan pembaharuan. Pembaharuan apa? Pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ini adalah PR yang besar. Sama seperti tadi yang diperhadapkan oleh Bapak Luther ya. Ia diperhadapkan dengan keuskupan, itu adalah hal yang sangat mustahil seperti itu ya, di mana memang kalangan terbesar pada saat itu belum ada Kristen Protestan. Gitu ya. Semuanya masih di dalam satu agama yaitu Roma Katolik itu. Tetapi dia saat ia melihat bahwa ada hal yang terjadi di luar dari kehendak Allah, ia mampu menyuarakan. Nah, ini adalah hal yang sulit nih. Karena apa? Kalau secara teori ditanyakan kepada teman-teman, kalau misalnya ada teman kamu yang melakukan kesalahan, apa yang kamu lakukan? Yang aku lakukan pasti aku akan mengingatkan temanku, ya, atau memberikan jalan yang terbaik. Ya, secara teori itu mudah. Tetapi saat dilakukan, teman kita akan marah, teman kita akan menjauh. Biasanya di situ langsung, udahlah, aku anggap aja kayak pura-pura nggak tahu. Yang penting aku masih tetap bisa berteman, bisa akrab. Aku tidak dijauhi temanku, aku main aman. Nah, tidak ada kata reformasi jadinya di situ. Sementara yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, yang disampaikan oleh Paulus di dalam Roma 12 ini adalah jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kamu harus memperbaharui terus budimu. Dari mana? Dari firman-firman yang kita terima. Dari pengalaman-pengalaman iman yang kita dengarkan dari teman-teman kita. Karena dari situlah hikmat kita akan terus dipertambah lagi, diperbaharui lagi. Sehingga kita bisa membedakan mana sih kehendak Allah yang baik, mana kehendak Allah yang memang berkenan untuk Allah, dan yang sempurna, yang bisa kita lakukan sebagai umat pilihannya. Mengapa ajakan ini disampaikan oleh Bapak Paulus? Karena Bapak Paulus sudah menjelaskan sebelumnya bahwa kita sudah menerima anugerah keselamatan Allah. Kita sudah mendapatkan secara gratis keselamatan yang diinginkan oleh orang lain. Karena apa? Melalui Tuhan Yesus, imanmu yang menyelamatkanmu. Oleh sebab itu, bagaimana cara kita menjaga anugerah itu? Ya, kamu harus jangan serupa dengan dunia ini. Artinya bukan berarti kita tidak
sosialisasi dengan sekitar kita ya, karena kita mau berubah, karena kita mau berbeda dengan dunia ini. Tidak. Tetapi di sini berbicara tentang karakter, tentang sikap. Itu namanya reformasi. Kita tidak bermetamorfosis, kita tidak merubah bentuk tubuh kita. Tetapi ada hal yang harus kita rubah untuk ke arah yang lebih baik. Itu yang namanya reformasi. Nah, teman-teman, kalau kita melihat di sini, apa sih hasil reformasi yang dilakukan oleh Bapak Luther pada saat itu? Ya, meskipun sulit, tetapi ada hal yang luar biasa yang kita rasakan hingga saat ini. Yang pertama adalah kebebasan umat untuk membaca Alkitab. Kalau pada saat itu mungkin Bapak Luther masih tidak ada melakukan reformasi, hingga saat ini pun kita tidak bebas untuk membaca Alkitab kita. Ya meskipun di zaman sekarang ini Alkitab itu sudah lebih mudah ya. Sudah lebih mudah didapatkan, apalagi kalau kita punya gadget, kita tinggal download aplikasi Bible, itu juga sudah langsung ada dan mudah kita untuk membaca Alkitab. Nah, tetapi itu apa? Diawali dengan reformasi yang ada itu. Lalu yang kedua, kita juga bisa lebih mengetahui ajaran kekristenan sesuai pengajaran Alkitab. Bukan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh orang lain. Karena yang disampaikan oleh orang lain tidak mungkin ya lari-lari sedikit dari Alkitab kita. Gitu ya. Tetapi saat kita bebas untuk membaca Alkitab firman Tuhan ini, nah, kita juga bisa mengetahui ajaran kekristenan sesuai dengan pengajaran Alkitab. Dan yang ketiga yang kita bisa lihat ada dampak baiknya, yaitu Alkitab dapat diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Kita bisa lihat ya, satu sikap reformasi yang dilakukan, hasilnya apa? Hasilnya seluruh dunia bisa menikmati firman Tuhan itu lebih dalam. Kalau tidak ada reformasi, kemungkinan orang-orang teman-teman kita yang di Papua juga kesulitan untuk membaca firman Tuhan itu di dalam bahasa ibu mereka atau bahasa asli mereka. Tetapi karena ada reformasi ini, banyak lembaran puluhan atau ratusan atau ribuan atau jutaan buku ya Alkitab yang dikopi pada saat reformasi itu berjalan. Sehingga apa? Sehingga banyak orang yang bisa mengenal dengan baik firman Tuhan itu. Dampaknya sampai sekarang, Lembaga Alkitab Indonesia masih terus bekerja untuk mentranslate atau menerjemahkan Alkitab kita ini di dalam bahasa-bahasa suku yang ada di Indonesia. Dalam bahasa Kalimantan. Kalau kita juga pernah melihat ya, ada juga Alkitab di dalam bahasa Sangir atau bahasa-bahasa orang yang ada budaya-budaya di sekitar kita. Ini adalah dampak yang luar biasa. Nah, ya, satu langkah yang dilakukan, meskipun itu merasa sulit sekali, berat sekali, ya kalau kita tadi lihat itu hanya cuplikan yang pasti syuting ya, gitu ya, bukan kisah asli pada saat itu, gitu ya kan? Itu saja udah, wah bisa kita bayangkan ya betapa sulitnya. Tapi satu langkah reformasi itu ternyata mampu untuk membuat yang terbaik bagi dunia ini. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Ya, tema kita hari ini adalah reformasi dalam keluarga. Karena 1 bulan Oktober ini kita sudah berbincang banyak sekali tentang keluarga-keluarga, gitu ya. Nah, tapi bagaimana sekarang dengan perubahan di dalam keluarga kita? Berbicara tentang reformasi, ada satu pertanyaan juga untuk kita semua yang sangat penting, yaitu adalah siapa kamu? Ada yang bisa menggambarkan siapa kamu? Yang pertama,
Aku adalah bagian dari keluargaku. Aku adalah seorang anak saat aku di dalam rumah. Aku adalah seorang remaja saat aku berada di persekutuan gerejaku. Karena apa? Ini kita keluarga. Persekutuan kita malam ini adalah keluarga juga. Jadi kita bukan kayak, oh iya itu hanya teman gerejaku. Tidak, kita keluarga. Aku adalah bagian dari keluargaku. Saat teman-teman berada di dalam persekutuan remaja malam hari ini, teman-teman adalah bagian dari keluarga. Bagian dari persekutuan remaja Gemis Bethlehem. Ini yang harus betul-betul menjadi identitas kita saat teman-teman mempertanyakan, aku ini siapa sih? Kok kayaknya aku di sekolah ditolak, di tempat bermain aku ditolak. Ada satu hal yang harus teman-teman ingat adalah kamu adalah bagian dari persekutuan gereja ini. Kamu adalah bagian juga dari keluargamu. Itu yang harus kita materaikan di dalam pikiran kita. Karena untuk berbicara tentang reformasi ini, kita harus tahu dulu kita itu siapa. Kalau kita masih belum bisa menggambarkan diri kita tidak akan kuat melakukan perubahan itu. Saat kita tahu bahwa kita ini adalah remaja-remaja di dalam persekutuan remaja Bethlehem, artinya kita tahu identitas kita. Identitas kita yang paling tinggi adalah anak Allah. Anak Tuhan Yesus. Itu identitas kita. Karena apa? Karena kita sudah menjadi satu keluarga di dalam Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, siapa kamu? Aku adalah orang yang menerima firman Tuhan. Setiap minggu kita beribadah, kita menerima firman Tuhan. Kalau teman-teman di sekolah, mungkin ada sekolah-sekolah Kristen yang memang memulai sekolahnya itu menggunakan renungan. Kita adalah penerima firman Tuhan itu. Dari sekolah minggu sampai remaja, bahkan nanti kalau teman-teman masuk di dalam persekutuan pemuda, teman-teman menjadi milik di dalam persekutuan tersebut, kita tetap menjadi penerima firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mendengar, menanam firman Tuhan itu di dalam diri kita, dan harus mampu melakukannya. Nah, ini kita harus tahu dulu nih siapa kita, supaya kita kuat untuk melakukan sebuah reformasi. Perubahan ke arah yang baik. Dan yang terakhir adalah, kamu adalah reformator. Kamu adalah pelaksana perubahan ke arah yang lebih baik. Artinya saat kita melihat ada di sekitar kita yang mungkin harus kita rangkul, harus kita gandeng, harus kita lakukan itu. Karena apa? Karena kita reformator. Kalau kita masih cuman diem aja, padahal ada teman kita yang kita tahu ternyata sedang mengalami hal yang begitu luar biasa. Kalau kamu adalah reformator, kamu harus melakukan suatu perubahan yang baik. Berbicara tentang perubahan yang baik ini, saat kita mau melakukannya, bukan berarti hal yang langsung besar seperti tadi yang kita lihat bersama ya, Bapak Luther. Wah, itu melakukannya hal yang besar banget. Aku nggak bisa, Kak. Aku nggak mampu. Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil. Ya. Sebuah keluarga pastilah ada warna-warna tersendiri. Ya. Nah, disinilah para reformator itu harusnya sudah mulai bisa memikirkan apa ya perubahan yang baik untuk keluarga kita dulu. Keluarga inti di rumah kita. Ada yang mau sharing? Ada nggak yang sudah mulai terfikir? Sikap atau perubahan apa ya yang aku mau lakukan ke arah yang lebih baik di dalam keluarga rumahku sendiri dulu?
Ada? Andre. Sudah mulai senyum-senyum. Pasti sudah mendapatkan sebuah ini Andre ya. Pemikiran-pemikiran kecil. Apa sih yang Andre mau lakukan sebagai reformator? Ini kita ibaratkan kita semua adalah reformator ya. Bukan ibaratkan, tapi teman-teman memang semua reformator. Jadi sudah mulai berpikir. Ya, seperti tadi kan waktu beberapa waktu yang lalu diingatkan bahwa kayaknya di materinya Kakak Ica ya. Betul ya? Nah, di materinya Kakak Ica di situ dikatakan bahwa memang orang tua kita sibuk, tapi kita sebagai anak-anak remaja bisa lebih aktif. Untuk apa? Untuk lebih mengajak orang tua kita. Kita nggak perlu di orang tua kita yang mengajak, tapi kita sudah mengambil sikap untuk mengajaknya lebih dahulu. Itu adalah reformator, gitu ya. Nah, sekarang apa yang mau teman-teman lakukan? Ada? Ayo, kita mulai dari siapa nih yang senyum-senyum? Ada nggak yang senyum-senyum ya? Waduh, semua langsung mukanya pasang muka tegang nih kayak lagi main Squid Game nih kita. Rahel. Gimana Rahel? Apa yang Rahel mau satu lakukan? Ya, ingat, reformator itu adalah melakukan satu perubahan kecil. Tapi ke arah yang lebih baik. Itu sudah dikatakan reformator. Gimana Rahel? Rahel siapa, Kak? Oh ya, Rahel Donggala deh. Habis itu Rahel Rumagit ya, coba disiapkan. Silakan Rahel Donggala. Kalau aku sih mungkin ngajak kakak-kakak untuk lebih cerita atau terbuka sama apa yang mereka rasain gitu sih Kak. Kayak kalaupun memang ada problem gitu, aku kan memang secara hebatnya maksudnya nggak bisa ngebantu untuk menyelesaikan gitu. Setidaknya mereka tahu kalau mereka punya tempat buat cerita gitu sih Kak. Oke, thank you Rahel ya. Nah, dari keinginan itu ya kan. Nah, ini kan berarti kan Rahel sudah ini. Yang pertama Rahel melihat, oh kondisi keluarga aku seperti ini. Keinginanku bahwa kakak-kakakku mau cerita nih sama aku. Kan aku ada tempatnya juga gitu kan ya. Aku kan adalah bagian juga dari mereka. Aku mau kakak-kakakku juga cerita. Langkah selanjutnya, setelah kalau kakak-kakak cerita, Rahel mau berbuat apa habis itu? Satu langkah kecilnya, misalnya nih kita contoh aja, ambil contoh ya, kakak Ebe misalnya, akhirnya terbuka sama Rahel mau menceritakan apa yang sedang dialami, misalnya gitu ya, di kerjaannya atau bagaimana. Lalu apa yang Rahel mau lakukan? Kan dia sudah cerita nih, hal yang baik yang bisa kita lakukan apa? Kalau pertama mungkin berusaha untuk jadi pendengar yang baik dulu sih Kak. Betul. Buat Mas apa cerita dia, apa yang dia ceritain ke aku berusaha untuk jadi pendengar yang baik dulu. Untuk memposisikan diri aku ada di posisi dia itu kan mungkin susah. Kayak aku nggak akan bisa ngerasain apa yang dia rasain. Jadi sebisa mungkin kayak ngasih semacam dukungan atau kekuatan aja sih Kak, kayak dia nggak sendiri gitu loh. Ada aku, ada keluarga, ada Tuhan juga terutama. Itu aja sih. Ya. Kita bisa mendukung ya. Mendukung itu apa? Satu langkah sederhana, membawa di dalam doa bersama. Ya kan? Itu adalah sebuah hal yang luar biasa loh. Jadi kita akan memulai dari bagaimana sih keadaan atau kondisi yang ada di rumah kita saat ini. Mungkin ada di dalam keluarganya yang tidak pernah bersekutu bersama dengan keluarga. Kita bisa menjadi reformator untuk mengajak sebelum tidur atau waktunya lagi maghrib gitu kan. Kita juga nggak bisa melihat tayangan TV karena lagi azan misalnya. Kita bisa ajak, coba kita baca firman Tuhan ini sama-sama yuk. Itu adalah satu langkah kecil, tetapi itu ada sebuah perubahan yang baik juga. Gitu ya. Nah, ini yang tadi kita sudah sampaikan.
Siapa kamu? Kamu adalah bagian dari keluarga. Kamu penerima firman Tuhan. Berbicara tentang penerima firman Tuhan, masih ada yang hafal nggak? Dari minggu pertama sampai minggu keempat nih. Sampai minggu keempat deh. Ada yang masih ingat? Yang pertama kita belajar tentang apa ya? Merenungkan firman Tuhan tentang apa temanya? Penuntun or penuntut. Penuntun or penuntut. Di setiap renungan-renungan ini pasti ada hal baik yang kita lakukan. Ingat, kita ini penerima firman Tuhan. Yang menerima firman Tuhan bukan hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tetapi harus ada membekas sedikit dari penuntun atau penuntut. Terus apalagi yang minggu kedua? Ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat nggak minggu kedua apa? Merasa terabaikan. Merasa terabaikan, tepat Andre ya. Bagaimana saat kita merasa terabaikan itu pasti ada yang keluarga kita pasti menolong kita, atau misalnya malah keluarga kita yang merasa terabaikan, kita harus menolongnya dan sebagainya gitu ya. Lalu yang selanjutnya di minggu yang ketiga, Bangkit dari keterpurukan. Bangkit dari keterpurukan. Yes. Ini bukan karena mama lagi bisik-bisik di samping ya, Andre ya. Enggak. Karena kan mama yang bawa ya tentang bangkit dari keterpurukan. Ya, kita harus mampu untuk keluar dari keterpurukan kita. Karena Tuhan menolong kita, tapi kita yang mau juga pegang tangan Tuhan. Kalau misalnya kita nggak mau pegang tangan Tuhan, kita akan tetap di dalam keterpurukan itu. Lalu minggu yang keempat, Quality time. Quality time bersama dengan keluarga kita. Ya, nah itu semua adalah sudah membekali kita. Meskipun nih kita sudah mendengarkan firman Tuhan juga memang jauh-jauh hari. Tetapi intinya dari 4 minggu terakhir ini aja dulu. Dari keempat ini harus ada pelajaran yang baik sehingga kita bisa mereformasi keluarga kita. Kita juga bisa mereformasi gereja kita yang adalah persekutuan keluarga di dalam Tuhan. Nah, Kak Ayo punya tugas nih untuk kita, ya. Tugasnya apa, Kak? Ini dia tugasnya. Teman-teman di sini ada 3 nih, ya. Kita bisa lihat. Yang pertama adalah bagaimana sih teman-teman melihat relasi antar generasi, baik itu orang tua, pemuda, remaja, anak, ya. Apa yang teman-teman lihat mesti diperbaharui? Ada enggak? Kalau ada, apa yang harus kita lakukan? Misalnya kita kasih contoh ya. Mungkin relasi antar generasi ini ada pemisah-pemisah begitu ya. Yang terlalu terlihat antara orang tua, enggak terlalu membaur kepada anak, atau misalnya anak juga berjarak sama orang tua, gitu ya, yang kita bisa misalnya kita lihat. Nah, apa yang harus kita perbaharui? Kita harus mengakrabkan. Ya, mengakrabkan apa? Persekutuan kita ini di dalam sebuah gereja antara orang tua dan anak. Apa yang remaja bisa lakukan? Mungkin kita bisa ajak sekali-kali waktu, ya kan? Ibadah remaja itu bersama dengan orang tua. Kenapa tidak? Nah, ini adalah reformator-reformator. Reformator itu teman-teman semuanya. Coba nanti kita akan kerjakan ya tugas reformator ini, dan Kakak Eo yakin pasti teman-teman akan memberikan masukan-masukan yang baik. Ya, yang kedua nih ada bagaimana teman-teman melihat kegiatan-kegiatan remaja saat ini. Ada nggak yang mau diperbaharui? Misalnya terlalu monoton atau apa gitu ya, itu terserah teman-teman. Tapi ingat, apa yang remaja mau lakukan? Apa yang kamu mau lakukan kalau kamu sudah tahu ada yang harus diperbaharui? Lalu yang ketiga, bagaimana dengan relasi antara remaja, ya antara teman-teman semua? Ada nggak yang perlu diperbaharui? Kalau ada yang perlu diperbaharui, apa yang mau dilakukan? Ya, Kakak Yo tunggu ya sampai pada besok hari. Coba nanti Kakak Yo akan sharekan ini. Teman-teman mungkin bisa tulis di Instagramnya, ya kan? Kalau Instagram itu kan lebih mudah ya untuk kita ketik-ketik sambil masuk di dalam kotak-kotak ini, atau misalnya teman-teman punya cara yang lain silakan. Yang penting nanti boleh di-sharekan di WhatsApp grup kita ya.
Nah, untuk menutup kita pada malam hari ini, Kakak Eo mau cerita nih, ya. Salah seorang anak yang Kakak Eo kenal, mungkin teman-teman belum kenal karena ini adalah murid Kakak Eo di Bimbel Teluk Naga. Ya, yang sebelah kiri ini namanya Justin. Teman-teman, Justin ini dia dari keluarga Buddha. Ya, sedari kecil memang dia terlahir agamanya Buddha, tetapi dia sangat tertarik untuk pergi ke sekolah minggu gitu ya, karena memang ada guru-guru bimbel yang lainnya juga yang mengajak dia ke sekolah minggu. Nah, dia aktif mengikuti acara ke gereja, persekutuan doa yang ada di bimbel pada saat itu. Lalu ada sebuah permasalahan di dalam keluarganya. Ya, permasalahannya itu yang membuat akhirnya ayahnya itu keluar dari rumah. Karena satu dan lain hal, gitu ya. Itu yang Kakak Eo tidak bisa ceritakan juga. Nah, saat ia sedang mengalami hal tersebut, maminya ini menyimpan dengan baik. Maminya hanya cerita kepada kami guru-guru bimbelnya. Mister, saya lagi ada masalah. Ya, hingga pada suatu saat kedua anak ini merasa ada apa nih dengan papa dan mama saya. Karena papanya kan keluar dari rumah. Ya. Lalu dia menangis gitu, dan kakaknya juga ada videonya saat dia menangis karena dia rindu sama papanya. Berjalan waktu sebulan 2 bulan papanya nggak pulang-pulang, tetapi pada suatu hari ada perubahan yang betul-betul mereka rasakan secara keluarga. Ya, di mana papinya akhirnya tersadar lalu pulang ke rumah. Itu adalah hal yang luar biasa. Saat ia pulang ke rumah, seperti biasa, maminya pasti cerita lagi kepada kami. Ternyata, menurut maminya, papinya pulang itu karena selama 2 bulan papinya nggak pulang, Justin mengajak mami dan adiknya ini untuk berdoa. Mami, kita berdoa yuk sebelum tidur, kita doain papi supaya papi pulang. Dan akhirnya, maminya mengatakan hal demikian. Saya percaya saat papi Justin ini pulang, itu semua karena doanya Justin. Sama Tuhan Yesus, dia minta terus sama Tuhan Yesus untuk mengembalikan papanya pulang. Teman-teman, dia tidak mengerti tentang reformasi itu apa. Dan dia mungkin tidak mengerti bahwa dia adalah reformator. Tetapi saat hal kecil itu dijalankan, dia melakukan perubahan. Mamanya yang tidak mengenal Tuhan Yesus, akhirnya mamanya tahu Tuhan Yesus. Mungkin walaupun sampai saat ini mamanya tetap beragama Buddha, tetapi dia tahu yang mampu menolong papinya untuk kembali pulang adalah Tuhan Yesus sendiri. Melalui doa anak ini. Jadi teman-teman, tidak perlu ragu lagi saat teman-teman ingin melakukan perubahan yang baik. Tidak perlu sampai akhirnya harus memikirkan plan A, plan B, plan C, plan D gitu ya kan. Planning A nggak berjalan ke planning B nggak berjalan ke planning C. Tidak perlu. Marilah kita lakukan sesuai dengan kebutuhan yang ada di rumah kita, dengan hal simpel yang bisa kita lakukan, tetapi arah ke yang baik, mengarah kepada sebuah tindakan yang Tuhan perkenankan untuk kita. Ya. Nah, penggambaran ini kiranya memampukan teman-teman untuk teman-teman dapat berpikir, oh iya ya, ternyata ada hal-hal yang mudah yang bisa kita lakukan. Tidak perlu kita melakukan hal yang besar. Kalau misalnya teman-teman mampu untuk melakukan hal yang besar, silakan, monggo. Ya. Tapi kalau tidak, bukan berarti teman-teman harus stuck untuk tidak melakukan perubahan yang baik. Teman-teman harus melakukan perubahan yang baik, baik di rumah kita, di dalam persekutuan kita, atau dimanapun kita berada. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Amin. Dikembalikan kepada Nadine. Terima kasih Kak Eo atas firman-Nya. Kita akan angkat satu pujian, Maginseng Mama Doa.
Kakak Ninang boleh di share screen? Oh ya. Kita ulang sekali lagi ya dari Wagen Sing Mama Doa. Wagen Sing Mama Doa. Teman-teman remaja, kita masuk dalam pelayanan firman, pelayanan persembahan. Adapun ayat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk persembahan, teman-teman dapat mengumpulkan persembahan terlebih dahulu atau langsung transfer ke bendahara jemaat melalui orang tua teman-teman semua ke nomor rekening Bank BCA 07511636005. Agnes Elvira dengan menulis keterangan persembahan ibadah remaja, dan untuk konfirmasi transfer persembahan lewat WA bendahara jemaat dengan nomor WhatsApp 0821 2380 2251 dengan disertai foto atau screenshot tanda bukti transfer, atau bisa melalui pengurus remaja yaitu Kakak Ica atau bendahara PLK remaja untuk didata. Mari kita memberikan persembahan. Sambil persembahan dipersiapkan, kita nyanyikan pujian Dunia Pebihara. Apa era de aquí
kita masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Kakak Eo. Ya, teman-teman, mari kita menundukkan kepala kita berdoa di dalam doa syafaat dan doa persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini. Tuhan menyapa kami di dalam firman-Mu yang mengingatkan kami, memberikan kami spirit untuk kami dapat melakukan sebuah perubahan kehidupan yang baik, baik itu untuk diri kami maupun untuk sekitar kami dimanapun kami berada. Tuhan, bantulah kami, karena kami adalah manusia yang lemah. Terkadang kami sering terbawa di dalam sikap kami untuk tidak taat kepadamu, tetapi kami yakin dan kami inginkan malam hari ini ya Tuhan, kami dapat bertekad bersama untuk kami juga tetap berteguh di dalam setiap perilaku kami yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, pada malam hari ini kami juga tetap mendukung di dalam doa untuk setiap pelayanan atau program-program yang akan kami lakukan hingga pada akhir tahun nanti ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau memberkati, mau memberikan yang terbaik setiap apapun yang kami butuhkan di dalam kebutuhan-kebutuhan menjalankan setiap pelayanan kami ini. Kiranya juga Tuhan mau mencukupkan, dan biarlah pelayanan ini pun dapat menjadi sebuah semangat bagi kami ya Tuhan, karena kami betul-betul merasakan kehangatan persaudaraan di dalam Tuhan untuk kami semua. Tuhan Yesus yang baik, kami juga tetap mendukung dalam doa untuk pendidikan teman-teman kami semua yang masih sekolah. Kiranya Tuhan mau memberkati setiap bangku sekolah kami juga saat kami ingin mencapai masa depan kami, cita-cita kami. Kiranya Tuhan juga ikut campur di dalamnya. Tuhan mau mencukupkan setiap kebutuhan-kebutuhan yang kami butuhkan ataupun yang kami inginkan di dalam setiap pencapaian masa depan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk kesehatan kami semua, baik anak-anak remaja di mana kami dapat bersekolah kembali di dalam PTMT. Kiranya Tuhan tetap memberkati kami, Tuhan memberikan kesehatan bagi kami semua, dan Tuhan jugalah yang akan membentengi kami sehingga kami juga terhindar dari virus COVID-19 ini ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga tetap berdoa untuk orang tua kami, baik yang sedang bersama dengan kami di rumah maupun dalam pekerjaannya yang tidak bersama-sama dengan kami. Kiranya juga Tuhan tetap memberkati mereka, Tuhan memberkati juga kesehatan mereka. Tak lupa juga kami juga berdoa untuk kakak-kakak pengasuh remaja Gemis Bethlehem dalam pekerjaan, kesehatan, juga pasangan hidup yang Tuhan akan berikan juga bagi kakak-kakak pengasuh remaja kami ini ya Tuhan. Kami yakini semua yang terbaik itu semua akan datangnya dari Tuhan. Tuhan, kami juga tetap bersyukur bersama dengan teman-teman kami yang berulang tahun selama sepekan ini. Kiranya di pertambahan usia ini penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan tetap menyertai teman-teman terkasih kami. Tuhan Yesus yang baik, kami juga tetap berdoa untuk persembahan yang kami berikan bagi gereja kami. Kiranya persembahan ini dapat menjadi pelayanan yang terbaik untuk gereja kami juga ya Tuhan. Tak lupa juga kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami, dari Pak Presiden maupun jajarannya saat menghadapi COVID-19. Banyak aspek-aspek yang berpengaruh besar karena adanya pandemi ini, tetapi kami yakini Tuhanlah yang membantu bangsa kami sehingga dapat kembali seperti biasanya. Ya Tuhan, malam hari ini pun sudah menjadi bagian kami. Kiranya Tuhan tetap memberkati kami, dan Tuhan mau bangunkan kami pada esok hari untuk kami juga dapat menguduskan hari-Mu yang kudus ya Tuhan. Inilah doa kami, sempurnakanlah doa kami
di dalam doa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni dalam kesalahan kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Kakak Eo atas doa syafaat dan persembahannya. Kita akan angkat satu pujian Pempeda Mahi. Kita masuk dalam berkat, Kakak Eo dipersilakan. Ya, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Maka damai yang daripada Allah yang melampaui segala pengertian, kiranya menetapkan hati dan pikiran kita di dalam pengenalan akan kehendak kasih dari Allah dan anaknya Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus. Amin. Pempeda Mahi Ref. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Oke. Terima kasih Kakak Eo, terima kasih Nadine, terima kasih Chanel. Kakak Eo terima kasih, Tuhan Yesus memberkati pelayanan Kakak Eo dalam kehidupan hari lepas hari, pekerjaan, keluarga, terlebih khusus pelayanan dalam gereja dan juga dalam PLK Remaja. Pokoknya Tuhan Yesus memberkati Kakak Eo senantiasa. Untuk Nadine dan Chanel, Tuhan memberkati keseharian kalian berdua ya, cantik-cantik. Kalian pendidikannya senantiasa diberkati, dalam segala hal senantiasa menjadi berkat. Oke adik-adik, sebelumnya Kakak Iki akan memberikan informasi dulu. Tolong sebelum kita foto didengar baik-baik ya, ini Kakak Iki punya informasi yang
Luar biasa nih. Waduh, luar biasa dong. Minggu depan pelayan firman kita adalah Tante Teli. Waduh, Kakak Teli yang akan memimpin firman kita. Lalu liturgosnya adalah Ein. Mana Ein? Ein. Lalu doa firmannya adalah Putri Kewuka. Putri, mana Putri? Oke ya, jangan lupa ya. Nah, adik-adik itu pengumuman untuk ibadah. Selanjutnya Kakak Iki akan menginfokan. Jadi Kakak Iki sudah rapat dengan kakak-kakak pengurus remaja. Tunggu Kakak Iki stop dulu nih recordingnya.